Hai, namaku Kikin Komita Dewi. Aku mahasiswi Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa IKIP Siliwangi, Angkatan 2018. Ini adalah kisahku tentang kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata kali ini bertajuk KKN Pulang Kampung. Ya, semuanya dilakukan secara mandiri karena situasi pandemi COVID-19 saat ini. Dan ini adalah kisah KKN-ku di Desa Sawit, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Seperti yang kita ketahui bersama, COVID-19 sudah seperti kekuatan yang mematikan yang tidak bisa dihentikan, melanda negara dan wilayah, serta merenggut banyak nyawa di seluruh dunia. Akibatnya, COVID-19 berdampak kepada seluruh sektor kehidupan manusia, baik di bidang ekonomi, industri, pariwisata, bahkan pendidikan di Indonesia. Adanya pandemi COVID-19 mengharuskan siswa untuk belajar di rumah secara online. Dengan demikian, pertanyaan ini selalu muncul bahwa apakah orang tua selalu mendampingi anak dalam pembelajaran selama masa pandemi COVID-19? Alhamdulillah, selama COVID-19, walaupun belajar di rumah, tetap sebagai orang tua selalu mendampingi anaknya belajar di rumah supaya mungkin sama seperti kayak di sekolah. Oleh sebab itu, peran orang tua sangat penting untuk menunjang keberhasilan anak dalam belajar. Sehingga kembali muncul pertanyaan bahwa apakah orang tua mengalami kesulitan atau kendala saat mendampingi anak saat belajar di masa pandemi COVID-19? Kesulitannya kadang nggak ngerti materi sekolah, terus pembelajaran, kadang cara menggunakannya juga tidak mengerti. Karena pembelajaran di rumah, siswa lebih banyak bermain daripada belajar. Dengan demikian, bagaimana prestasi anak dalam pembelajaran selama masa pandemi COVID-19? Sangat jelas turun drastis karena anak cuma bisa belajar di online, enggak seperti di penjelasan di sekolah sama guru-gurunya lebih jelas. Kalau di rumah pastinya ada kendala, si anak nggak bisa langsung nanya ke gurunya, cuma bisa di internet, di Google. Sangat lebih kesulitan jika memakai internet atau dikasih Zoom meeting. Itu kan HP nggak selalu sama, misalkan nggak kebuka layarnya, terus memori penuh, apalagi harus pakai kuota. Itu yang sangat menyulitkan orang tua belajar di rumah. Itu pasti ada kesulitannya, diantaranya yang mungkin kalau masalah pemakaian kartu kan itu nggak sama. Kemungkinan kalau di sini pakai M3 atau apa gitu kan, kemungkinan kalau jaringannya susah kan mungkin anak-anak itu ya untuk misalkan menggunakan Google atau apa gitu, kemungkinan ada. Kesulitan pakai aplikasinya pertama, kedua kuotanya. Soalnya kenapa? Waktu pertama kan nggak ngerti, langsung mau tanya
pokoknya nanya dulu ke guru. Kalau kata guru tanya lagi coba sama tetangga atau apa, coba lihat ke Google, bisanya mah lihat di Google, bener. Itu cara daftar tugas, nyerahin tugas, daftar absen. Saya selama pandemi ini secara keseluruhan mungkin memang pembelajaran secara daring ya untuk semua sekolah, mau itu jenjang SD, SMP ataupun SMA. Itu keseluruhannya daring. Namun ada beberapa kendala mungkin ya dalam pemberian materi, dalam penerimaan materi pun anak-anak kurang optimal. Media dan bahan ajar apa yang digunakan selama pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Ya, kalau media dan bahan ajar sih mungkin seperti kebanyakannya mungkin menggunakan handphone ataupun via WhatsApp atau via Classroom. Nah, kemudian yang kebanyakan juga anak-anak menggunakan japri secara langsung di WhatsApp ataupun bisa di Google Form, itu yang menjadi media dalam pembelajaran daring. Kemudian metode pembelajaran apa yang digunakan selama pembelajaran di masa pandemi? Kalau metode pembelajaran tersendiri sih metodenya mungkin masih sama ya, pemberian materi, penyampaian materi. Namun dalam pandemi ini anak-anak dilebihkan mereka mencari informasi sendiri gitu ya. Kalau gurunya kan hanya memberikan materi secara sekilas saja, secara rangkuman, karena kan tidak tatap muka, otomatis tidak secara leluasa guru menyampaikan materi, hanya rangkuman saja. Terus anak mencari sendiri, artinya mereka diharuskan mandiri, diharuskan mencari informasi selain dari guru tersebut. Kami melakukan cara-cara bagaimana supaya anak itu lebih aktif, supaya anak itu lebih suka belajar meskipun dengan cara yang berbeda dan suasana yang berbeda. Maka dengan itu tentunya kami salah satunya mengadakan reward dengan mengasih kuota terhadap anak-anak ataupun dengan mengasih imbalan-imbalan untuk anak-anak seperti makanan-makanan. Apakah pembelajaran online di masa pandemi efektif untuk menunjang keberhasilan siswa dalam belajar? Untuk efektivitas pembelajaran di masa pandemi ini tentu dibandingkan dengan tatap muka seperti dulu itu sangat jauh keefektifannya. Namun kami berusaha keras semaksimal mungkin agar KBM terus berjalan dengan maksimal. Motivasi apa yang akan disampaikan untuk siswa agar tetap semangat dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Untuk semua siswa, meskipun keadaan kita berbeda, meskipun dengan jarak yang sangat jauh, dengan cara yang berbeda, dan mungkin dengan kesulitan yang berbeda juga, jangan sampai patah semangat, karena ini bisa jadi awal ataupun cara yang berbeda menuju kesuksesan kita belajar.
sejak kapan Mas berjualan tahu crispy ini? Dari tahun 2004 Dari tahun 2004 sampai sekarang. sampai 2021. Berarti Mas itu menetap di sini atau gimana? Ya bilang menetap mah belum sih, cuman ya alhamdulillah di sini agak ya mendingan lah, usaha udah 3 tahun ini. Asalnya dari mana Mas? Asal dari Indramayu, Indramayu asli ya? asli Indramayu. Oh ya, Indramayu. Kemudian berarti Mas menjual apa? Produk apa? Tahu crispy sama cireng crispy. Tahu crispy sama Cireng cireng crispy. Oke. Kemudian bagaimana cara Bapak memasarkan produk tahu crispy ini kepada masyarakat? Saya langsung door to door sih, langsung ke rumah kan keliling sistemnya. Oh, jadi sistemnya keliling ya? Dari satu kampung atau ke kampung yang lain? Kadang-kadang 3 kampung, tergantung ini sih lagi musim kayak gini kan, sampai 3 kampung 4 kampung sih. Ya, berarti dari mulai jam berapa itu? Mulai jualan mulai dari jam 12:30 sampai jam 9, kalau agak sepi sampai setengah 10. Pertanyaan yang pertama, menurut pandangan Ibu, bagaimana kondisi perekonomian di masa pandemi COVID-19 saat ini? Sangat sulit, sama dengan sangat susah sekali nih. Nggak kayak dulu sebelum pandemi, ibu kan dulu jualan di kantin, jadi usaha tuh lumayan lah. Sejak kapan Ibu mulai membuka usaha kecil-kecilan ini? Sejak pandemi mulai usaha kecil-kecilan di rumah. Dulu mah usahanya di kantin di SMA 1 Darangdan. Cuman semenjak pandemi anak-anak diliburkan, apa boleh buat makan sehari-hari, biaya hidup, ya usaha kecil-kecilan di rumah. Apa yang Ibu jual di rumah gitu? Makanan, minuman, jajanan buat anak-anak, Dan sembako juga ya? sembako juga ada. Selama pandemi COVID-19 saat ini, apakah Ibu mengalami kesulitan dalam menjual produk? Sangat kesulitan karena banyak yang berjualan juga di rumah itu. Terus cari uang kan susah, sama-sama neng, yang pada kerja juga kan banyak yang diberhentiin gitu. Jadi sangat kurang sekali. Kemudian berapa penghasilan yang Ibu dapatkan dari menjual kecil-kecilan seperti ini di rumah? Sehari paling dapat 200, kadang-kadang 100, kadang-kadang 50.000 Sehari itu ya? Iya. Baik, kemudian yang terakhir, apa harapan Ibu untuk keberlangsungan kegiatan usaha Ibu yang sedang dijalankan ini meskipun di masa pandemi COVID-19? Ya, ibu bersabar sambil berdoa, bertahan. Nah, pasti sama Allah juga dikasih rezeki. Pasti ada jalan. Kita bersabar aja, mudah-mudahan COVID-19 masa pandemi ini cepat berlalu seperti biasanya lagi, cepat hilang ya.